Berpikir abstrak dalam paradigma pemrograman fungsional bagian kelima. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar untuk menuliskan ekspresi boolean atau predikat. Pada ekspresi aritmatika, output dari ekspresi aritmatika adalah suatu angka hasil perhitungan. Contohnya fx2 dari 4 adalah 16. Bagaimana output dari ekspresi boolean? Ekspresi boolean selalu memberikan nilai benar atau salah, true atau false. Nilai true atau false itu disebut sebagai nilai boolean. Kita akan membuat beberapa fungsi predikat. Contoh, apakah suatu bilangan positif? Apakah suatu huruf adalah A? Apakah suatu titik adalah titik origin? Atau apakah suatu nilai bernilai valid? Kita akan melihat beberapa contoh predikat. Misalnya untuk memeriksa apakah suatu bilangan integer itu positif atau tidak. Dan kita namakan fungsi itu adalah is positif. X akan bernilai benar jika lebih besar atau sama dengan 0. Maka X adalah positif. Berarti fungsi is positif benar jika nilai X lebih besar atau sama dengan 0. Penulisan dalam notasi Haskell adalah sebagai berikut. Judulnya adalah fungsi positif, is positif X. Kemudian dalam definisi dan spesifikasinya kita tuliskan is positif menerima masukan integer dan mengembalikan boolean. Is positif X benar jika X positif. Realisasinya adalah sebagai berikut. Is positif X sama dengan X lebih dari sama dengan 0. Is positif akan bernilai benar jika X lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan contoh aplikasinya. Contoh lain, apakah suatu huruf adalah huruf A atau is an A? Dia akan memeriksa apakah sebuah huruf atau karakter adalah huruf A atau bukan. Misal, jika karakternya adalah C, jika C adalah huruf A, maka nilai fungsi is an A adalah benar. Berikut penulisannya dalam notasi Haskell. Di definisinya kita tuliskan is an A menerima masukan berupa karakter dan mengembalikan boolean. Is an A dari C benar jika C adalah karakter huruf A. Realisasinya sebagai berikut. Is an A dari C adalah jika C sama dengan A besar atau C adalah sama dengan A kecil. Kemudian kita tuliskan aplikasinya. Contoh lain, apakah suatu titik yang terdiri atas dua buah bilangan yaitu absis dan ordinat adalah titik 0 atau origin atau bukan? Is origin bernilai benar jika X adalah 0 dan Y adalah 0. Di dalam Haskell kita tuliskan sebagai berikut, apakah origin X dan Y? Jadi definisinya is origin menerima dua buah masukan float dan mengembalikan tipe boolean. Is origin X, Y benar jika X, Y adalah dua nilai yang mewakili titik origin. Di realisasinya kita tuliskan sebagai berikut, is origin X, Y sama dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi is origin X, Y bernilai benar jika X adalah 0 dan Y adalah 0. Kemudian kita tuliskan aplikasinya. Baik, selanjutnya kita lihat
fungsi isValid. Kita berikan definisi suatu bilangan adalah valid jika ia bernilai lebih kecil dari 5 atau lebih besar dari 500. Isvalid benar jika X kurang dari 5 atau X lebih dari 500. Di dalam Haskell kita lihat sebagai berikut. Apakah valid? Isvalid menerima masukan integer dan memberikan boolean. Spesifikasinya kita bisa lihat dia benar jika nilai lebih kecil dari 5 atau lebih besar dari 500. Realisasinya isvalid X adalah jika X kurang dari 5 atau X lebih dari 500. Kemudian kita buat aplikasinya. Baik, selanjutnya silakan bisa dikerjakan latihan berikut ini untuk mencoba membuat realisasi dari fungsi berdasarkan definisi dan spesifikasinya, dan bagaimana untuk penulisannya dalam bentuk bahasa Haskell. Di sini kita akan melakukan pengecekan apakah jam valid. Fungsinya bernama isJamValid, menerima masukan berupa 3 buah bilangan integer dan membalikan boolean. IsJamValid JMD akan menghasilkan nilai true jika JMD menyusun jam yang valid. Jam yang valid adalah jika elemen jam atau J bernilai antara 0 sampai 23, elemen menit bernilai antara 0 sampai 59, dan elemen detik bernilai antara 0 sampai 59. Latihan kedua. Latihan kedua masih berkaitan dengan jam, namun di sini diberikan 3 buah integer J, M, dan D, dengan J adalah integer dari 0 sampai 23, M adalah integer 0 sampai 59, dan D adalah integer dari 0 sampai 59, yang artinya jam, menit, dan detik pada suatu tanggal tertentu. Hitunglah jumlah detik dari jam tersebut terhitung mulai jam 0:00 pada tanggal yang bersangkutan. Silahkan dikerjakan.